Amawat. Bapak-bapak, ibu jamaah salat subuh ingkang hormati, sumangga ingkang langkung utami kula sami tansah puja maos puja pujian syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kula sami mampir nikmatan sehingga wonten dhateng injil punika kula sami taksih saged kanggani salat subuh kanthi berjamaah kanthi sehat walafiat. Boten kusupan ugi salawat salam tansah aturaken dumateng suri tauladan kula sami uswatun hasanah kula sami menika Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambahipun dumateng para keluarga, para sahabat lan para pendherekaipun insyaallah berkat kula punika. Amin. Bapak-bapak jamaah ingkang kula hormati, pengunjung menika kula badhe ngaturaken babagan persoalan yang mungkin kita semua sudah tahu bahwa dalam kehidupan kita, dalam ajaran agama kita ada yang namanya dosa. Ada beberapa hal yang perlu kita betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar. Perbuatan atau dosa besar yang paling utama yang harus kita jaga supaya kita tidak melakukannya adalah melakukan syirik Allah Subhanahu wa taala. Melakukan syirik adalah menyekutukan Allah, yakni bahwa kita sebagai umat Islam punya ajaran bahwa satu-satunya yang memberi kita rezeki, yang memberi kita umur, yang memberi kita jodoh itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jadi mindset kita, pandangan kita sebagai umat Islam satu-satunya hanya Allah, zat yang bisa memberi kita seperti apa yang bisa sampaikan. Kalau misalnya kita punya pikiran ada yang lain selain Allah yang bisa memberi semua pada kita, hati-hati. Jangan-jangan kita masih mempunyai perilaku syirik itu tadi. Misal kita punya rumah yang akan kita jual, kita iklankan kemana-mana seminggu belum laku, sebulan belum laku, 3 bulan belum laku, akhirnya kita terkecoh dengan iklan misalnya di yang kita pinjam itu ada mau jual rumah, belum mau saya hubungi, ternyata itu nomor dalam tanda kutip orang pintar yang bisa membantu menjualkan atau dengan salah tertentu misalnya. Akhirnya kita tergiur di situ, kita minta bantuan orang tersebut dengan syarat tertentu, akhirnya kita sepakat untuk memenuhi syarat tertentu. Nah kok dilalai setelah itu rumah kita itu laku seperti harapan kita menjual tapi nggak terapayu-payu. Setelah mendapat bantuan lewat orang kita tadi, rumah kita itu kok payu. Akhirnya terus muncul pemikiran rumahku payu berdua bantuan orang kita. Nah ini hati-hati dengan pemikiran seperti itu. Jangan-jangan kita masih memiliki sifat-sifat syirik. Makanya mari kita mengajak semuanya berhati-hati lagi untuk menjaga hati dan sikap kita kepada sikap-sikap kemudian. Apabila sampai mengaku dan apabila sampai kita meninggal kita masih mempunyai pemikiran yang demikian, sifat syirik tadi, doa tersebut tidak akan terampuni. Dan apabila di antara kita pernah melakukan yang demikian dan saat ini kita masih diberi
kesehatan dan nyawa oleh Allah, kita dengan baik-baik untuk bertobat kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi hal tersebut. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Dosa yang selanjutnya yang jangan sampai kita lakukan adalah meninggalkan sholat. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Kalau kita tidak sanggup berdiri sempurna untuk melakukan sholat, bisa dilaksanakan dengan duduk. Kalau duduk pun tidak sanggup, bisa dilakukan dengan rebahan. Kalau rebahan bergerak saja tidak mampu, bisa dengan sholat dilakukan dengan isyarat, dengan isyarat gerakan mata. Kalau dengan hal demikian saja kita sudah tidak sanggup, ya monggo, itu nanti tinggal kita sholat yang bersama-sama. Intinya hanya satu yang bisa, alasan yang bisa kita melakukan sholat, yaitu hanyalah kematian. Jadi selama kita masih diberi nyawa, wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Monggo sama-sama kita jaga, kita perbaiki sholat. Selanjutnya, dosa yang harus kita hindari adalah durhaka kepada orang tua. Saya mengajak semuanya dan mengingatkan diri saya sendiri untuk jaga hubungan baik dengan orang tua, karena ridho Allah itu juga tergantung dengan ridho orang tua. Kepada saudara-saudara yang mungkin merasa rezekinya sempit, berkali-kali membuka usaha belum berhasil, melamar pekerjaan belum diterima, merasa karirnya mentok, merasa belum ketemu jodohnya, mohon maaf, jangan-jangan itu karena masih ada ridho orang tua yang belum tersampaikan. Jadi monggo mari kita temui orang tua kita mohon maaf pada orang tua kita. Semoga dengan ridho orang tua kita, kehidupan kita akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monggo mari kita semua menjaga hubungan baik kita sebagai anak kepada orang tua, dan juga kepada bapak dan ibu juga menjaga hubungan baik dengan anaknya. Karena apa? Karena ketika besok kita meninggal, yang bisa mendoakan kita hanya anak-anak kita, tidak orang lain. Anak-anak kita, anak-anak kita yang soleh-solehah, itu ya doanya akan membantu kita ketika kita sudah meninggal nanti. Selanjutnya, dosa menikmati dan mengumpulkan harta yang haram. Monggo saya minta semua untuk menjaga. Haram itu bisa jenis barangnya, misalnya makanan, bisa jenis makanannya haram dari hak hukum asalnya, karena memang sudah diharamkan oleh ajaran agama kita. Bisa jadi haram karena cara mendapatkannya. Kita lebih berhati-hati lagi dalam mengusahakan mencari rezeki untuk keluarga kita. Berbahaya kalau kita memberi nafkah atau memberi makan kepada anak-anak kita dengan sesuatu yang haram. Bisa jadi anak kita nanti kalau bisa tumbuh dengan mengkonsumsi hal haram, itu bisa menjadi sesuatu anak yang tidak seperti yang tidak kita harapkan. Misalnya bisa menjadi nanti kalau bekerja bisa menjadi koruptor, bisa menjadi penipu dan sebagainya.
Jadi monggo soal halal haram ada kita betul-betul kita benar. Selanjutnya dosa minum minuman keras atau khamar. Kita ketahui bahwa salah satu sumber dari sumber permasalahan kriminalitas itu salah satunya adalah miras. Kita jaga betul generasi muda kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Mari kita jaga, kita ingatkan, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang demikian. Dosa yang selanjutnya sebetulnya ada banyak, tapi cukup saya sampaikan 5. Yang juga sangat berbahaya adalah dosa zina. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 32 disebutkan bahwa janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk. Monggo kita sama-sama menjaga diri kita sendiri, keluarga kita dari namanya zina. Apalagi dalam dewasa ini, media sosial itu luar biasa. Kadang-kadang pergaulan yang tidak terkontrol akan menjerumuskan kita kepada hal-hal seperti itu. Terus apakah tidak boleh bermedia sosial? Boleh, monggo silakan, tapi tetap kita berpegang teguh pada ajaran agama kita, menjauhi hal-hal yang tidak dibolehkan. Bapak-bapak, ibu, jamaah subuh yang hormati, sebelum saya akhiri, saya mengajak semuanya untuk saling mendoakan. Semoga kita semua diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi banyak kesempatan untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengganti perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin dulu pernah kita lakukan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, baik puasa kita, sholat wajib maupun sholat sunnah kita, sedekah kita. Semoga Allah ridho dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dengan rahmat Allah inilah insya Allah akan menempatkan kita kepada suatu tempat yang diidam-idamkan oleh semua orang. Tempat yang dibangun cerita itu, tempat yang paling indah, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi